Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian yang saya cintai dan saya hormati, izinkan saya pada kali ini untuk menjelaskan tentang uh, sebuah tulisan yang saya beri judul Behind the Banning of Hizbut Tahrir Indonesia. Di balik pelarangan Hizbut Tahrir Indonesia, The Relation of Sharia Caliphate and Democratic State, relasi antara syariat, khilafat, dan negara yang demokrasi. Mengapa tema ini kita angkat? Karena sebenarnya pada saat pemerintah itu melarang Hizbut Tahrir terjadi pro dan kontra. Terjadi pro dan kontra, diantaranya adalah yang mengkritik terhadap kebijakan pemerintah adalah Fahri Hamzah, waktu itu adalah posisinya sebagai wakil DPR. Kemudian yang cenderung pro adalah Zulkifli Hasan, waktu itu posisinya adalah sebagai ketua MPR. Oleh karena itu menjadi penting untuk dianalisa secara akademis, dianalisa ulang tentang mengapa HTI dibubarkan di Indonesia dari perspektif syariat, hukum maupun dari perspektif politik. Kemudian juga untuk menjelaskan apa sih dampak dari pembubaran HTI terhadap konsolidasi demokrasi. Untuk membicarakan hal ini, maka sebenarnya ada beberapa hal yang perlu dijelaskan terlebih dahulu adalah terkait dengan apa itu makna syariat. Jadi terkait dengan relasi syariat, khilafat, dan khilafat di dalam sejarah Islam. Dengan menjelaskan apa itu makna syariat, apa tujuan syariat, apa saja metode ataupun model-model untuk mempraktekkan syariat. Kemudian kita perlu memahami juga bahwa syariat itu pada dasarnya merupakan paradigm. Kemudian juga kita perlu tahu apa makna khilafat, bagaimana khilafat dalam tradisi Sunni, dan bagaimana relasi antara syariat dengan negara. Jadi bagaimana relasi syariat dengan demokrasi itu juga perlu dipahami dengan mengetahui terlebih dahulu apa itu makna demokrasi. Kemudian bagaimana perkembangan demokrasi, bagaimana kedua hal yaitu syariat dan demokrasi itu juga sama-sama mengalami proses evolusi. Tentunya syariat dalam pengertian fikih ya atau hukum Islam yang dipahami oleh para fuqaha dalam sejarahnya itu adalah mengalami satu proses evolusi dari masa ke masa. Sehingga dari penjelasan itu semuanya nanti kita bisa menyimpulkan bahwa secara filosofis ataupun secara teologis sebenarnya tidak ada kontradiksi antara tujuan syariat dengan tujuan demokrasi. Oleh karena itu, pertanyaan berikutnya adalah how Sharia be practiced in Indonesia democratic state based on Pancasila. Bagaimana sebenarnya syariat dipraktekkan di dalam negara demokrasi yang berdasarkan Pancasila. Itu antara lain by placing religion as the ethical, moral, and spiritual foundation, yaitu dengan menempatkan agama sebagai landasan etik, moral, dan spiritual. Kemudian yang berikutnya adalah dengan menjadikan Pancasila sebagai ideologi negara, sehingga dengan demikian ideologi-ideologi lain, termasuk ideologi yang dibangun atas dasar keyakinan agama, sebenarnya mungkin dan bisa tumbuh semacam sepanjang tidak menentang, tidak berlawanan dengan ideologi negara. Nah, bagaimana posisi HTI? Bagaimana relasi antara HTI, Islamisme? Jadi HTI itu sebenarnya gerakan politik
meskipun mengusung syariat dan khilafat, yaitu istilah yang lazim ataupun yang tidak asing sebenarnya kita dengar dalam sejarah Islam, yaitu istilah khilafat, istilah syariat. Tetapi meskipun HTI sering memposisikan sebagai gerakan dakwah, tetapi pada hakikatnya HTI itu juga merupakan gerakan politik. Itu gerakan yang ingin mendirikan satu khilafat secara global. Jadi pada dasarnya hakikatnya HTI itu adalah gerakan politik. Oleh karena itu sebenarnya penting gitu membedakan antara Islam sebagai agama, Islam sebagai ideologi yang sebenarnya itu merupakan satu gerakan politik dan harus dibedakan. Nah, sebagai gerakan politik, HTI itu adalah mengusung ideologi khilafat. Sehingga pertanyaannya itulah bagaimana versi khilafat yang didukung oleh ataupun yang dikembangkan oleh HTI. Dan disinilah sayangnya adalah khilafat yang didukung ataupun yang dikonsepkan oleh HTI adalah khilafat yang anti demokrasi, khilafat yang teokratik. Bahkan beberapa penelitian menyebutkan bahwa khilafat HTI itu adalah sebenarnya khilafah yang totalitarian, otoritarian dan juga totalitarian. Sehingga jelas demokrasi ini pada dasarnya sulit dan ataupun katakanlah tidak mungkin berkembang ataupun dikembangkan di Indonesia yang menganut sistem demokrasi. Karena oleh HTI demokrasi itu sendiri dianggap sebagai satu sistem kufur. Sistem kufur. Demokrasi adalah sistem kufur. Demokrasi dianggap apa? Dianggap sistem yang syirik. Demokrasi adalah sistem syirik. Ini diambil dari publikasi-publikasi dari kelompok HTI itu sendiri ya. Demokrasi adalah sistem kufur. Ini di sini ada gambar Ismail Yusanto yang di Indonesia itu saya pikir banyak yang mengenal karena ini beliau sering mengatasnamakan sebagai juru bicara HTI untuk Indonesia. Nah, oleh karena itu menjadi penting untuk melihat bagaimana sebenarnya respon publik terhadap pelarangan HTI. Jadi di samping kalau secara formal alasan pemerintah ya melanggar hukum, kemudian mengganggu keamanan dan ketertiban, tetapi bagaimana sebenarnya sikap ataupun pandangan publik terhadap pelarangan HTI? Dari survei yang dilakukan oleh Saiful Mujani Research and Consulting tentang sikap publik terhadap pelarangan HTI, ditemukan bahwa ada dukungan masyarakat yang cukup besar. Meskipun masyarakat itu tidak semuanya mengenal HTI, tidak semua tahu tentang HTI. Ada kira-kira 32% masyarakat Indonesia yang tahu tentang HTI. Dari 32% ini, 76 atau 24 dari seluruh populasi tahu bahwa HTI itu adalah sudah dilarang dan dari 24 populasi yang tahu bahwa HTI itu dilarang, itu yang menarik adalah 79% setuju. Jadi dari yang tahu bahwa HTI itu dilarang, itu 79% setuju bahwa HTI itu adalah dibubarkan. Jadi apa itu yang penting? Yang penting adalah untuk konteks Indonesia adalah bahwa dengan pembubaran HTI diharapkan ada refleksi dari kelompok Islamis untuk menyesuaikan antara ideologi Islamnya dengan situasi di Indonesia. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum.